dulu? Atau gimana? Aduh. Jadi reseller. Oh gitu. Ini yang jualin ke sayur gitu loh. Nanti tinggal beli aja. Nanti kalau ibu mau jadi saya tinggal ini dari pasar. Cuma nanti dekat-dekat rumah saya ada sih. Coba saya tanya dulu. Kayaknya memang soalnya jarang sih. Kayaknya mereka butuh. Apalagi segar-segar kayak gini. Kalau beli di pasar kan udah layu-layu gitu. Tapi paling enak kalau jual reseller langsung konsumen gitu. Jadi nggak nitip di warung nanti juga nggak nanti gitu. Gitu ya. Langsung ke ini ya. Ada kayak jual kebab gitu. Jual apa kalau pecel lele kayaknya rugi ya? Apa makin ini? Oh, pecel lele ada juga. Ini kadang pakai selada juga. Selada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu berada dalam syafaat Allah Subhanahu wa taala dan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya selamat pagi kepada saudari Rizka dan juga saudari Fida. Selamat pagi. Ya. Jadi sebelumnya terima kasih sudah berkumpul pada acara dan lebih tepatnya di ruangan meeting kita pada pagi hari ini. Sebelumnya maksud dan tujuan saya mengumpulkan saudari-saudari sekalian adalah ingin membahas atau berdiskusi bersama mengenai evaluasi kerja bulanan kita ini di perusahaan Palapa ini. Dan sebelumnya saya ingin meminta pendapat dari saudari Rizka tentang mungkin ada keluhan atau juga pendapat tentang kinerja perusahaan pada bulan ini. Oke, terima kasih untuk waktunya. Jadi sesuai kinerja lapangan saya itu banyak komplain dengan produk kita. Itu tentang beredarnya tepung kokoa palsu. Dan seperti yang kita tahu itu kan mesti kan bahaya sekali ya untuk kesehatan dan juga berdampak buruk bagi perusahaan kita. Dan itu jumlahnya tidak sedikit. Itu jumlahnya itu mencapai 72.000 ton per tahun. Untuk perusahaan itu dapat memproduksi 12.000 ton tepung kulit kakao itu dalam satu tahun. Dan jadi kalau di total dalam 6 perusahaan itu bisa mencapai 72.000. Berbeda dengan produksi anggota AIKI yang atau perusahaan lain itu bisa mencapai 300.000 ton kakao. Dan sekitar dari 46% dari keseluruhan produksi itu diolah menjadi tepung kakao oleh 15 perusahaan. Dan konsumen juga sempat mengaku telah menyampaikan kepada Badan BPOM itu tentang tepung kakao palsu ini. Tapi mirisnya itu malah produk kakao palsu ini malah memperoleh izin oleh BPOM dan untuk konsumen ini juga itu sudah menyurati BPOM ini selama 3-4 kali dan sampai sekarang itu belum ada tanggapan dari BPOM itu sendiri. Terima kasih untuk pendapat atau argumen dari saudari Rizka mengenai keluhan dari beberapa bulan ini. Jadi selanjutnya dari saudari Fida mungkin ada yang bisa ditambahkan. Oh ya, baik Bu, terima kasih waktunya. Iya. Jadi begini Bu, karena perusahaan yang kita olah ini sudah cukup lama, dan apalagi juga karena efek dampak perusahaan yang sedang lagi ada masalah seperti ini, seperti tepung
tepung kakao yang palsu itu kan berdampak juga sama perusahaan kita. Sebenarnya awal rating perusahaan kita itu ada di posisi nomor 3 selama 4 tahun terakhir ini. Tapi karena ada permasalahan tersebut, jadi kita lebih turun sampai sekitar posisi ke 10. Nah, itu pun juga yang bikin kita seperti kepercayaan dari klien-klien kita itu lebih banyak membatalkan. Nah, jujur saya sebenarnya nggak kaget banget karena perusahaan kita benar-benar turun drastis. Jadi akhirnya saya dan teman-teman karyawan lainnya kita mengusut apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata waktu kami ke lapangan, kami langsung lihat dari ruko-ruko yang menjual produk-produk tersebut itu tuh dari perusahaan yang maksudnya Buriska itu, yang dimaksud Buriska itu ternyata mereka menjual sekitar 17.500, dan sedangkan perusahaan kita ini sebenarnya memang sudah mencakupnya 25.000 ya Bu ya. Tapi karena karena masalah ini jadi 17.000, kebanyakan konsumen lebih memilih yang lebih murah. Padahal kualitas kita, kalau saya waktu kita lihat sendiri, kalau hasil kita itu jauh lebih berkualitas dibandingin perusahaan yang palsu itu. Ya bukan palsu, maksudnya produknya itu yang palsu tersebut. Jadi menurut saya gimana ya Bu, enaknya untuk rating perusahaan kita makin maju gitu aja Bu. Baik. Sebelumnya terima kasih untuk argumen dari saudari-saudari sekalian. Sebelumnya saya ingin membahas atau menjawab mengenai pendapat argumen dari saudari Rizka yang mengenai beredarnya tepung kakao palsu, lalu juga adanya perizinan dari Badan BPOM dan juga adanya keluhan dari masyarakat sekitar. Dan secara logika saja mungkin dalam produksi per tahunnya ini sudah bisa dikatakan cukup besar, yaitu sebanyak 72.000 ton per tahunnya. Dan juga dalam hal ini, pertama yang saya terapkan pada perusahaan Palapa ini tentunya adalah kita harus bisa mengambil kepercayaan masyarakat dengan menggunakan bahan atau mungkin bisa dibilang produk ori dari perusahaan kita tersebut atau kebun kita langsung begitu. Jadi untuk masalah ini saya tetap mempercayakan kepada pihak pemerintah dan tentunya saya berharap besar kepada Badan BPOM jika dapat memberikan tanggapannya lebih cepat mengenai aspirasi yang diberikan oleh masyarakat sekitar mengenai beredarnya tepung terigu ini begitu, tepung kakao palsu ini tersebut gitu. Nah, jika masih tidak bisa diusuti, mungkin saya akan memberikan bantuan atau mungkin memberikan arahan kepada masyarakat tentang aspirasinya tersebut kepada pemerintah begitu. Yang kedua mungkin dari pendapat saudari Vida yang hal ini juga berdampak pada perusahaan juga. Habis itu peningkatan rating kita yang dari sebelumnya beberapa tahun sebelumnya kita berada di posisi ketiga, sekarang sudah anjak ke atau mengalami penurunan yang lumayan drastis ke posisi ke-10. Dan juga harga pasaran perusahaan kita dengan perusahaan tersebut tuh perbedaan range-nya jauh, yaitu sekitar 7.500 per kilonya gitu. Jadi harapan saya ke depannya mungkin jika dalam produk ini produk andalan kita tepung kakao ini tidak bisa dipertahankan dalam waktu sebulan selanjutnya, maka kita bisa memproduksi sebuah produk lain gitu atau produk inovasi lain begitu. Nah, jadi begitu. Nah, sebelumnya saya ingin meminta pendapat lagi dari saudari-saudari sekalian. Ada tidak sih kayak saran atau pendapat mengenai kemajuan perusahaan kita ini? Walaupun memang sekarang perusahaan kita ini sedang mengalami sedikit penurunan gitu, baik harga, reputasi, dan juga mungkin sedikit pandangan dari masyarakat sekitar. Dari saudara Rizka, Terima kasih untuk waktunya. Jadi untuk pendapat saya
itu karena semakin menurunnya produksi kita, berarti kita harus memikirkan cara bagaimana agar konsumen itu bisa percaya dengan kita, itu dengan cara kita membuat sebuah produk, itu produknya yang sekarang itu lagi ngetren bagi masyarakat daerah kita. Apalagi sekarang konsumen yang paling banyak itu adalah kaum milenial. Nah, jadi kita memerlukan sebuah produk yang memang hits, mungkin bisa coklat batangan seperti produk dari perusahaan besar seperti Dairy Milk, terus Silver Queen. Jadi dengan kita membuat produk yang kita buat, itu pasti konsumen akan tertarik dengan produk kita, dan kita akan menginformasikan tentang kelebihan dari produk kita ini. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih atas pendapatnya dari Saudari Rizka. Mungkin ada dari tambahan dari Saudari Vida mengenai tips atau mungkin saran kemajuan perusahaan kita ini. Oh ya, baik. Jadi menurut saya pribadi, bagaimana kalau kita kerjasama sama perusahaan Silver Queen? Nah, karena kan perusahaan Silver Queen yang Bu Rizka bilang itu termasuk perusahaan terbesar. Nah, apalagi ya walaupun rating kita juga masih di bawah, setidaknya kan kalau kita bekerja sama perusahaan yang lumayan terkenal dan lumayan masih maju, siapa tahu kita juga rating kita juga ikut naik, Bu. Apalagi kan di mana kebun kita pun juga para petani juga bilang hasilnya juga cukup melimpah. Jadi bagaimana kalau kita kerjasama sama perusahaan Silver Queen kayak gitu, Bu? Gimana, Bu? Oke, baik. Untuk usulan kalian saya terima dengan sangat baik. Untuk kedepannya saya mungkin akan mendiskusikan dengan direktur mengenai hal tersebut. Mungkin memang kita akan melihat dari progres bulan kedepannya. Jika masih mengalami penurunan, maka saya mungkin akan membuat sebuah produk lagi, perencanaan produk baru yang mungkin akan fix di kalangan kaum milenial ini gitu. Dan juga mungkin kita bisa berkolaborasi dengan perusahaan besar seperti Dairy Milk, seperti yang Saudari Rizka sampaikan, dan juga perusahaan Silver Queen seperti yang Saudari tidak sampaikan juga. Begitu. Sekian pada pagi hari ini, saya tutup kegiatan berdiskusi bersama mengenai evaluasi kerja bulanan ini dalam perusahaan Palapa ini. Semoga perusahaan ini bisa lebih baik lagi ke depannya dengan adanya evaluasi acara ini. Amin. Begitu saja, saya tutup dengan wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.